Awal mula rumah kosong. Di sebuah gang sempit di kota kecil bernama Cimanggu, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Catnya kusam, kayu jendelanya lapuk, dan sebagian atapnya runtuh. Warga sekitar sering menghindari rumah itu karena cerita-cerita menyeramkan yang terdengar dari sana. Suara langkah kaki di malam hari, bayangan yang muncul di jendela, dan aroma anyir seperti logam tua. Rumah itu milik seorang pria bernama Pak Surya, yang beberapa tahun lalu pindah ke kota besar meninggalkan rumahnya kosong. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Raka, 27 tahun, yang baru saja kehilangan pekerjaan dan terlilit utang, menemukan rumah itu saat dia berjalan pulang. Raka adalah sosok yang pragmatis, tapi kehidupan yang menekan membuatnya mulai mempertanyakan batas-batas moralnya. Ia pernah mendengar desas-desus tentang pesugihan tuyul, cara kuno mendapatkan kekayaan secara instan dengan risiko yang sangat tinggi. Dalam keadaan putus asa, rasa penasaran Raka perlahan berubah menjadi dorongan untuk mencoba hal yang dilarang. Raka mulai menyelidiki rumah kosong itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengundang dirinya masuk. Saat melangkah ke dalam rumah, debu beterbangan, lantai kayu berderit di setiap langkahnya, dan aroma pengap menempel di hidungnya. Di ruang tengah, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik lemari. Kotak itu penuh dengan simbol-simbol aneh dan kertas-kertas kuning bertuliskan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Raka membaca dengan perlahan. Rasa takut bercampur penasaran. Saat malam semakin larut, Raka mendengar suara seperti anak kecil menangis dari lantai atas. Suara itu membuat bulu kuduknya merinding, tapi ia mengikuti suara itu. Di atas, ia menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat. Dengan dorongan nekat, ia membuka pintu itu, dan di dalamnya terdapat sebuah guci kecil yang berisi benda-benda seperti koin tua dan perhiasan kusam. Di samping guci, ada sebuah boneka kecil yang tampak seperti anak-anak. Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri, seperti menoleh ke arahnya. Raka hampir pingsan. Tapi sebuah suara halus terdengar di telinganya. "Kalau kau ingin kaya, kau harus memberiku makan." Kata-kata itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Ia sadar boneka itu bukan boneka biasa. Itulah tuyul, makhluk kecil legendaris yang bisa membawa kekayaan, tapi hanya dengan janji dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Dalam bingung dan ketakutan, Raka memutuskan untuk membawa guci itu pulang. Ia menutup pintu rumah tua itu dengan hati-hati, meninggalkan jejak langkah di debu, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencoba mempelajari ilmu yang ada di kota itu. Malam itu, di dalam kamar kosnya yang sempit, Raka menyiapkan peralatan sederhana untuk memanggil tuyul. Lilin-lilin disusun, mantra diulang, dan guci diletakkan di tengah ruangan. Tidak lama kemudian, muncul bayangan kecil yang bergerak cepat di sudut kamar. Tuyul itu muncul, matanya bersinar merah. Tubuhnya kecil tapi memancarkan aura gelap. Raka terpesona sekaligus takut. Ia tahu jalan yang dipilihnya tidak akan mudah, dan setiap permintaan yang diberikan pada makhluk itu akan menuntut sesuatu dari dirinya. Malam pertama ini adalah awal dari perjalanan Raka. Dari seorang pemuda putus asa, ia mulai menapaki jalan gelap menuju kekayaan instan, tanpa tahu sampai di mana akhir dari keserakahannya. Kehadiran tuyul dan awal kekayaan. Beberapa malam setelah Raka memanggil tuyul di kamar kosnya, hidupnya mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Pada awalnya, perubahan itu sangat kecil. Uang receh yang hilang dari dompet teman tiba-tiba muncul di meja Raka, atau makanan yang baru dibeli terkadang terasa lebih banyak dari yang dibayarkan. Raka merasa senang, tapi ia tidak sepenuhnya sadar bahwa ada makhluk kecil yang bekerja di balik layar, mengikuti perintahnya secara diam-diam. Tuyul itu, yang Raka beri nama Kebo, memiliki tubuh mungil, kulit hijau pucat, mata merah kecil, dan telinga runcing. Ia bergerak cepat, hampir tak terlihat, tapi selalu mematuhi instruksi Raka, asalkan kebutuhan malamnya dipenuhi, sepotong makanan atau minuman manis. Raka mulai memberanikan diri menggunakan kekuatan Kebo. Ia memanfaatkan tuyul itu untuk mencuri dokumen berharga dari kantor tempat ia dulu bekerja, lalu menjualnya secara diam-diam. Uangnya bertambah dengan cepat, dan utang-utangnya mulai terbayar.
Semakin hari, rasa takut Raka terhadap rumah kosong dan kutukan tuyul itu perlahan berubah menjadi ketergantungan. Ia merasakan ada kepuasan instan setiap kali Kebo berhasil membawa sesuatu yang berharga. Namun, kekayaan instan selalu memiliki harga. Suatu malam, saat Raka sedang menghitung uang hasil pesugihan, Kebo menatapnya dengan mata merah menyala, tampak gelisah. Suara kecilnya terdengar di telinga Raka, hampir seperti bisikan. Aku ingin lebih banyak. Aku lapar. Raka mulai merasakan ketegangan antara rasa lapar akan kekayaan dan rasa takut pada makhluk itu. Ia tahu jika ia tidak menuruti keinginan Kebo, ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, tetangga kos Raka melapor bahwa kamar mandi kosnya mengalami kerusakan aneh. Air mengalir deras dari pipa yang tidak bocor, dan beberapa perabotan rusak tanpa sebab. Raka menyadari itu adalah tanda dari Kebo. Makhluk itu mulai menuntut lebih dari sekadar makanan kecil. Rasa gelisah dan takut muncul kembali, tapi Raka menutupinya dengan rasa serakah yang lebih besar. Ia ingin mencoba sesuatu yang lebih besar, memasuki dunia perbankan gaib, di mana tuyul bisa membawa uang dalam jumlah besar. Raka mulai mempelajari mantra-mantra baru yang tercatat di kotak kayu tua. Dalam catatan kuno itu, disebutkan bahwa dengan ritual tertentu, tuyul bisa mengambil uang dari rekening bank secara supranatural, tanpa jejak, tanpa diketahui siapapun. Namun, ada peringatan jelas. Setiap lembar uang yang diambil, sebagian jiwa akan terikat pada makhluk. Raka menatap tulisan itu, tetapi ambisinya menutupi rasa takut. Ia menyiapkan malam itu untuk ritual pertama. Lilin-lilin ditempatkan di kamar, guci Kebo di tengah, dan mantra diulang berulang-ulang. Saat Kebo muncul, tubuhnya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Matanya menyala lebih tajam. Raka memberi instruksi pertama untuk mengambil sejumlah uang dari bank lokal. Bayangan kecil itu bergerak sangat cepat, dan sesaat kemudian, sejumlah uang tunai muncul di meja Raka, tanpa asal yang jelas. Kegembiraan Raka luar biasa. Ia merasakan sensasi kekuasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, bersamaan dengan itu, muncul rasa sakit di dada, seperti ada tekanan berat. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanya efek stres atau lelah. Malam demi malam, kekayaan Raka bertambah, namun tekanan dari Kebo juga meningkat. Makhluk itu tidak lagi puas dengan makanan biasa. Ia menuntut korban lebih besar. Raka mulai merasakan paranoia, suara langkah di lorong, bayangan di jendela, dan aroma anyir yang sama seperti di rumah kosong mulai muncul di kamar kosnya. Setiap kali ia mencoba menolak, barang-barang di kamarnya pecah atau berjatuhan sendiri. Raka menyadari satu hal, pesugihan tuyul bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu menjerat jiwa manusia perlahan. Dalam bisikan malamnya, Raka mulai berbicara sendiri. Aku bisa mengendalikan ini. Aku yang mengatur Kebo. Tapi deep inside, ia tahu ia hanya boneka di tangan makhluk gaib itu. Ketergantungan sudah terbentuk. Dan malam itu, di tengah kamar yang dipenuhi cahaya lilin berkedip, Raka sadar bahwa perjalanan menuju bank gaib baru saja dimulai, dan harga yang harus dibayar akan jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Harga pertama kekayaan gaib. Beberapa minggu setelah Raka berhasil memanggil Kebo dan memperoleh kekayaan gaib pertamanya, kehidupan sehari-harinya mulai berubah drastis. Dari seorang pemuda sederhana yang tinggal di kos sempit, ia kini mengenakan pakaian rapi, ponsel terbaru, dan sering terlihat membawa dompet tebal berisi uang tunai. Tetangga kos mulai menatapnya dengan rasa penasaran, beberapa bahkan menaruh curiga, tapi Raka terlalu sibuk dengan kesenangan baru untuk peduli. Namun, kekayaan instan itu membawa konsekuensi yang tak terlihat. Malam demi malam, Kebo menuntut lebih banyak. Tidak hanya makanan manis, tetapi juga benda-benda pribadi yang memiliki energi manusia, seperti rambut, kuku, atau barang-barang yang memiliki jejak pemiliknya. Raka mulai merasakan tekanan yang aneh di kepalanya, seperti bisikan halus yang terus-menerus menyuruhnya memenuhi permintaan makhluk itu. Ketakutan dan keserakahan bercampur menjadi satu, membuatnya sulit berpikir rasional. Suatu malam, Raka menerima panggilan dari bank tempat ia dulu memiliki rekening lama. Teller di telepon terdengar panik,
Ada transaksi besar yang tidak ia lakukan, dan rekeningnya kini kosong. Raka tersenyum, menyadari ini adalah efek dari ritual yang ia lakukan dengan kebo. Ban gaib mulai bekerja. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi ketakutan ketika ia menyadari bahwa transaksi itu bukan hanya mengalirkan uang, tapi juga meninggalkan bekas aneh. Beberapa tetangga kos melaporkan hal-hal ganjil, seperti kehilangan barang pribadi, suara langkah kecil di malam hari, dan bayangan yang muncul di sudut kamar. Keesokan harinya, Raka pergi ke toko untuk membeli makanan dan perlengkapan sehari-hari, tetapi sepanjang jalan ia merasa diawasi. Setiap orang yang menatapnya sekilas membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan di cermin toko, bayangan dirinya tampak lebih gelap. Mata merah samar muncul di pantulan. Raka menyadari bahwa kebo tidak hanya bekerja di dunia fisik, tetapi juga mulai mempengaruhi energinya sendiri. Tubuhnya terasa lelah, kulitnya pucat, dan mimpi-mimpinya dihantui bayangan kecil dengan mata merah yang menatapnya tanpa henti. Ketika malam tiba, Raka kembali ke kos, dan kebo muncul lebih agresif dari biasanya. Tubuhnya bergerak cepat, mengambil uang tunai dari dompet Raka sendiri, merusak beberapa benda di kamar, dan bahkan menggigit jari Raka ketika ia mencoba menghentikannya. Raka menjerit, tetapi suara itu segera tenggelam dalam bisikan halus makhluk itu. Kalau kau menolak, semuanya akan hilang, termasuk nyawamu. Raka menyadari bahwa harga pertama dari kekayaan gaib ini bukan hanya barang atau uang, tapi ketakutannya sendiri yang perlahan terperangkap. Di tengah ketakutannya, Raka mencoba mencatat semua yang terjadi, menulis di buku harian kecil tentang setiap ritual, setiap permintaan kebo, dan setiap perubahan yang dirasakannya. Ia berharap suatu saat bisa menemukan cara untuk menghentikan makhluk itu. Namun, saat membuka buku harian, beberapa catatan hilang, digantikan simbol-simbol aneh yang tidak ia mengerti. Kebo tampaknya mulai menanamkan pengaruhnya bahkan pada catatan kehidupan Raka sendiri. Rasa kesepian mulai menyelimuti Raka. Ia tidak bisa bercerita kepada siapapun, karena takut dianggap gila. Bahkan sahabatnya, Dimas, yang dulu sering menasihatinya soal utang dan kesulitan hidup, kini hanya melihat perubahan fisik dan kekayaan mendadak Raka dengan rasa iri dan curiga. Raka merasa terasing, terjebak dalam dunia yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya dan makhluk kecil itu. Malam itu, Raka duduk di kamar dengan lilin-lilin menyala, guci kebo di tengah, dan buku harian yang sebagian hilang catatannya. Rasa takut bercampur keserakahan, dan ia sadar satu hal yang menakutkan. Setiap uang yang ia peroleh tidak benar-benar gratis. Ada sesuatu yang mulai menempel pada jiwanya. Sebuah tanda yang hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dihapus. Pesugihan tuyul bukan hanya soal kekayaan, tapi tentang bagaimana keserakahan manusia bisa dijerat oleh makhluk yang lebih tua, lebih cerdik, dan lebih haus daripada dirinya sendiri. Malam itu, di bawah cahaya lilin yang berkedip, Raka menatap kebo dan bergumam dengan suara bergetar. Aku mulai mengerti. Semuanya ada harganya. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Dan tuyul kecil itu hanya menatap, seolah tersenyum, menunggu malam berikutnya untuk menagih harga yang lebih besar. Bayangan gelap di sekitar. Beberapa minggu setelah kekayaan gaibnya mulai terasa, kehidupan Raka semakin kacau. Kekayaan yang ia peroleh membuatnya terlihat sukses dari luar, tetapi dari dalam, rasa takut dan tekanan semakin mencekam. Setiap malam, kebo tidak lagi sekadar meminta makanan atau minuman manis. Makhluk kecil itu mulai menuntut benda-benda yang lebih bernilai, uang tunai dalam jumlah besar, perhiasan, bahkan barang-barang yang memiliki energi tertentu seperti jam tua atau kunci rumah. Raka merasa dirinya mulai kehilangan kendali atas makhluk itu, tapi rasa serakahnya menutupi ketakutan itu. Suatu malam, Raka duduk di kamar kosnya, menghitung uang tunai yang baru saja kebo bawa. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari lorong. Langkah-langkah kecil, cepat, seperti kaki anak-anak berlari, tapi beratnya tidak sebanding dengan tubuh manusia. Raka menahan napas, dan dari sudut mata, ia melihat bayangan kecil melintas. Kebo muncul dengan mata merah menyala, membawa sebuah kotak perhiasan yang tidak pernah Raka letakkan di kamarnya. Makhluk itu menatap Raka seolah memperingatkan, "Aku ingin lebih banyak." Keesokan harinya,
Raka keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi suasana kota terasa berbeda. Ia melihat bayangan-bayangan kecil di setiap sudut, di bawah meja warung, di sela-sela pagar rumah, bahkan di kendaraan yang melintas. Orang-orang tampak normal, tetapi Raka merasa mata mereka seakan menyembunyikan sesuatu. Ia menyadari bahwa pesugihan yang ia lakukan mulai memengaruhi dunia sekitar. Kekayaan gaib tidak bisa diterima tanpa konsekuensi. Di kos, Raka menemukan tetangganya, seorang ibu bernama Buningsih. Panik karena anak kecilnya kehilangan mainan favorit. Tidak hanya itu, beberapa tetangga melaporkan barang hilang atau rusak, suara aneh di malam hari, dan bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Semua kejadian itu memiliki satu kesamaan. Semuanya terjadi sejak Raka mulai menggunakan kekuatan kebo. Rasa bersalah mulai menghantui dirinya. Tapi ia terlalu terikat pada uang dan kekuasaan untuk mundur. Raka memutuskan untuk mencari jawaban di rumah tua yang dulu ia temukan kotak kayu kuno. Ia berharap menemukan cara untuk mengendalikan kebo atau setidaknya membatasi tuntutannya. Rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Jendela yang dulu retak kini seperti menatapnya dengan mata kosong. Saat memasuki ruang tengah, guci kebo yang ditinggalkan di rumah kosong tampak bergetar, seperti menyambut kedatangannya. Raka merasakan hawa dingin menembus tulang, dan suara bisikan halus terdengar di sekelilingnya. Lebih banyak, lebih banyak. Dalam keputusasaan, Raka mencoba membaca mantra di kotak kayu, mencari cara untuk menenangkan kebo. Namun, simbol-simbol itu seolah hidup, berputar-putar di matanya, membuat kepala Raka sakit dan penglihatannya kabur. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul bayangan lebih besar dari kebo. Makhluk itu tampak lebih menyeramkan, dengan tubuh kecil tapi aura gelap yang menakutkan. Raka tersadar bahwa kebo bukan satu-satunya. Rumah tua itu adalah sarang makhluk gaib yang lebih kuat, dan setiap ritual yang ia lakukan di kamar kosnya menarik perhatian mereka. Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, bersalah, tapi juga tergoda. Kekayaan yang ia raih terasa manis, tapi setiap langkah yang ia ambil menjerumuskan dirinya lebih dalam ke dunia gelap. Di malam itu, kebo muncul lebih agresif, merusak beberapa barang di kamar kos, dan menatap Raka dengan mata merah yang berkilat. Raka menahan napas, menyadari satu hal menakutkan. Ia sudah tidak lagi mengendalikan makhluk itu. Malam itu, Raka menatap guci kebo, tangan gemetar, dan bergumam. Aku harus berhati-hati, atau semuanya akan hilang, bahkan aku sendiri. Raka sadar bahwa bayangan gelap bukan hanya di kamar kos atau rumah tua. Ia kini menyelimuti kehidupannya sehari-hari. Kekayaan gaib telah membawa dunia nyata dan dunia gaib bertabrakan, dan ia harus memilih, menuruti kebo dengan risiko jiwa dan lingkungan, atau berhenti sebelum semuanya tidak bisa dikendalikan. Tapi satu hal yang pasti, jalan mundur terasa semakin sempit. Kehidupan runtuh dan dilema moral. Beberapa bulan setelah kekayaan gaib mulai mengalir deras ke tangan Raka, kehidupan sehari-harinya mulai runtuh. Awalnya, ia mengira kekayaan itu akan menyelesaikan semua masalah. Utang lunas, kehidupan lebih nyaman, bahkan ia bisa tampil sukses di mata teman dan tetangga. Namun, kenyataan jauh berbeda. Tekanan dari kebo semakin berat, dan pengaruhnya tidak hanya terasa di malam hari, tapi merembet ke kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, Raka merasa tubuhnya lelah, matanya merah karena kurang tidur, dan pikirannya selalu gelisah. Kebo kini muncul di hadapannya tanpa diundang, menatap dengan mata merah menyala, menggerakkan benda-benda di kamar kos, dan terkadang menempelkan tangannya kecil di tubuh Raka hingga terasa sakit. Raka mulai merasakan bahwa makhluk itu bukan lagi pelayan pasif, tapi pengendali hidupnya. Setiap permintaan kekayaan membawa tekanan baru, dan ketakutan yang menumpuk perlahan-lahan menghancurkan mentalnya. Di luar kos, hubungan sosial Raka juga mulai hancur. Sahabatnya, Dimas, yang dulu sering menasihatinya, mulai menjauhi. Teman-teman lama yang iri mulai bersikap dingin, dan beberapa tetangga bahkan curiga dengan perubahan mendadak Raka. Barang hilang, suara aneh, dan bayangan kecil yang muncul di lorong kos membuat orang-orang takut. Raka merasa sendirian, tetapi ketergantungan pada kekayaan gaib membuatnya tidak peduli.
Ia mencoba menutupi masalahnya dengan tawa palsu dan cerita sukses yang ia buat sendiri. Tapi di balik itu semua, ia merasa hampa. Suatu malam, Kebo datang lebih agresif dari biasanya. Makhluk itu mengambil uang tunai dari dompet Raka, merusak beberapa barang, dan menatapnya seolah menuntut lebih banyak. Lebih banyak, atau kau akan menyesal, bisik Kebo. Raka mencoba menolak, tetapi tubuhnya gemetar, dan rasa takut membuatnya patuh. Ia sadar bahwa ia sudah terjebak dalam siklus kekayaan dan ketergantungan. Semakin banyak ia mengambil, semakin besar tuntutan makhluk itu. Rasa bersalah mulai menghantui Raka. Ia ingat Buningsih dan tetangga-tetangga lain yang kehilangan barang, anak-anak yang menangis karena mainan hilang, dan suasana kos yang dipenuhi ketakutan. Raka ingin berhenti, tetapi rasa serakahnya membuatnya bingung. Aku harus berhenti, tapi aku tidak bisa membiarkan semua uang ini hilang begitu saja. Gumamnya sendiri, sambil menatap tumpukan uang tunai yang baru saja Kebo bawa. Malam itu, Raka mencoba ritual baru untuk menenangkan Kebo. Ia menyalakan lilin, membaca mantra dari kotak kayu, dan mencoba mengatur guci di tengah kamar. Namun, makhluk itu tidak tenang. Kebo bergerak lebih cepat, mengacak barang, menumpahkan lilin, dan menatap Raka dengan mata merah menyala, seolah memberi peringatan keras. Aku di sini, dan aku tidak akan pergi. Raka merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan tubuhnya gemetar hebat. Krisis moral semakin terasa ketika Raka mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, ia melihat bayangan kecil menjerat dirinya dengan rantai, menghisap energi kehidupan dan kebahagiaannya. Di mimpi itu, rumah tua di Cimanggu terbakar, tetangga-tetangga menangis, dan ia sendiri terperangkap di kegelapan. Mimpi itu begitu nyata sehingga Raka terbangun dengan napas tersengal, tubuh berkeringat dingin, dan jantung berdetak kencang. Ia mulai menyadari satu hal, kekayaan gaib membawa kehancuran bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi dirinya sendiri. Namun, rasa takut kehilangan kekayaan membuatnya tetap melanjutkan ritual. Raka terjebak di persimpangan, mengikuti Kebo dengan risiko jiwa dan moral, atau berhenti dan menghadapi kerugian besar. Malam itu, di kamar yang dipenuhi cahaya lilin yang berkedip, Raka menatap makhluk kecil itu dan bergumam. Aku tidak tahu jalan keluar, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Kebo menatapnya, seolah tersenyum, menunggu malam berikutnya untuk menagih harga yang lebih tinggi. Kutukan kekayaan dan lingkungan yang terjerat. Setelah beberapa bulan menggunakan jasa Kebo, kehidupan Raka tidak lagi sekadar kacau di dalam kosnya. Kekayaan gaib yang ia peroleh mulai menimbulkan efek nyata di lingkungan sekitar. Tetangga mulai mengalami kejadian aneh. Rumah-rumah yang dulu tenang kini dipenuhi suara langkah misterius, barang-barang pribadi yang hilang, bahkan beberapa hewan peliharaan ditemukan dalam keadaan aneh, seperti terdiam menatap ruang kosong atau menghilang tanpa jejak. Semua ini menimbulkan rasa takut dan curiga di lingkungan kecil tempat Raka tinggal. Raka sendiri mulai menyadari adanya keterkaitan langsung antara kekayaannya dan kejadian aneh itu. Setiap kali Kebo berhasil membawa uang atau barang berharga, selalu ada satu hal di dunia nyata yang terganggu. Sebuah perasaan bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Namun, ketergantungan pada kekayaan instan membuatnya sulit untuk berhenti. Ia tahu bahwa jika menghentikan ritual, semua uang yang telah ia kumpulkan akan hilang, tetapi jika terus melanjutkan, hidupnya dan lingkungan sekitar akan semakin kacau. Suatu malam, saat Raka menghitung uang tunai, Kebo muncul dengan perilaku yang lebih agresif. Makhluk kecil itu tidak hanya mengambil barang, tetapi juga menimbulkan kerusakan fisik di kamar kos. Buku-buku berjatuhan, lilin tumpah, dan aroma anyir yang menusuk hidung. Raka mencoba menenangkan Kebo dengan memberi makanan dan mengulang mantra, tetapi makhluk itu tampak semakin gelisah. Mata merahnya menyala lebih terang, seakan menandakan permintaan yang lebih besar dan lebih menakutkan. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Raka mendengar suara tangisan dari lorong kos. Ia keluar, dan melihat bayangan kecil melintas cepat, menimbulkan hawa dingin di sekitarnya. Tetangga kos, Buningsih, muncul sambil menangis karena anaknya mengalami mimpi buruk dan beberapa barang di rumahnya hilang. Raka menyadari bahwa pengaruh Kebo telah meluas, bukan hanya di kosnya,
tetapi juga ke lingkungan sekitar. Ia merasa bersalah, tapi ketakutan akan kehilangan kekayaan membuatnya tetap terjebak. Konflik batin Raka semakin parah. Ia mulai berbicara sendiri di kamar, mencoba menenangkan dirinya. Ini semua hanya kebetulan. Aku bisa mengendalikannya. Namun, setiap malam, Kebo menunjukkan bahwa ia bukan sekadar alat, tapi makhluk dengan kehendak sendiri. Raka merasakan tekanan di dada, matanya merah, dan mimpi-mimpi buruk tentang rumah tua di Cimanggu kembali menghantui tidur malamnya. Dalam mimpi itu, rumah tua itu terbakar, bayangan kecil menari-nari di antara reruntuhan, dan ia sendiri terperangkap dalam kegelapan. Di pagi hari, Raka mencoba menenangkan diri dengan berinteraksi dengan teman lama, Dimas, tetapi hubungannya sudah rusak. Dimas menatapnya dengan rasa curiga dan sedikit ketakutan. Setiap percakapan terasa canggung, seolah ada energi gelap yang mengikuti Raka dan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari satu hal menakutkan. Kekayaan gaib yang ia miliki membawa kutukan tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang yang ia cintai dan lingkungannya. Malam itu, Raka menyalakan lilin, meletakkan guci kebo di tengah kamar, dan mencoba melakukan ritual pengendalian. Tapi makhluk itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya, mengambil uang tunai, merusak barang-barang, dan menatap Raka dengan mata merah yang penuh tuntutan. Raka menunduk, gemetar, dan bergumam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah terlalu jauh. Suasana kamar kos berubah menjadi mencekam, lilin berkedip, bayangan menari-nari di dinding, dan aroma anyir menyelimuti udara. Raka sadar bahwa jalan mundur semakin sempit. Kekayaan gaib telah mengikatnya, memengaruhi lingkungan sekitar, dan menanam kutukan yang sulit dihapus. Ia tahu satu hal, semakin lama ia mempertahankan kekayaan itu, semakin dalam pula ia terjerat. Malam itu, di kamar kos yang sepi namun dipenuhi energi gelap, Raka menatap kebo dan bergumam dengan suara bergetar. Aku harus menemukan jalan keluar, sebelum semuanya terlambat. Tapi kebo hanya menatap, seolah tersenyum dan menunggu malam berikutnya untuk menagih harga yang lebih besar. Rahasia rumah tua dan jalan keluar. Tekanan dari kebo membuat Raka semakin gelisah. Kehidupan sehari-hari penuh ketakutan, tetangga terganggu, dan tubuhnya mulai lemah karena kurang tidur dan stres. Ia sadar bahwa kekayaan instan yang ia raih bukan sekadar uang, tetapi jeratan gaib yang sulit dilepaskan. Dalam kebingungan, Raka memutuskan untuk kembali ke rumah tua di Cimanggu, rumah yang awalnya menjadi tempat ia menemukan kotak kayu kuno. Ia berharap menemukan jawaban, bagaimana cara menghentikan kebo tanpa kehilangan nyawa atau membuat kutukan meluas lebih parah. Saat tiba di rumah tua, suasana semakin mencekam. Debu beterbangan, lantai kayu lapuk berderit di setiap langkah, dan aroma anyir masih terasa menusuk hidung. Ruang tengah tampak lebih gelap. Guci kebo yang ditinggalkan seolah bergetar menunggu kehadirannya. Raka membuka kotak kayu kuno dan membaca mantra lama dengan hati-hati, mencoba memahami simbol-simbol yang sebelumnya ia abaikan. Dalam catatan itu terdapat peringatan tegas. Setiap makhluk memiliki ikatan. Untuk memutuskan ikatan, harus ada pengorbanan, nyawa atau benda berenergi tinggi. Raka merasakan ketegangan luar biasa. Ia harus mengambil keputusan sulit, mengikuti ritual untuk memutus kebo dari hidupnya atau tetap mempertahankan kekayaan dengan risiko makin dalam terjerat. Saat ia memikirkan kemungkinan kehilangan semua uang, kebo muncul di depannya dengan mata merah bersinar lebih terang dari biasanya. Makhluk kecil itu menatap tajam, seakan tahu niat Raka. Tubuhnya bergetar, lilin-lilin di sekeliling kamar berkedip keras, dan udara terasa tebal, seolah ada energi gelap yang menekan dada Raka. Dalam momen itu, Raka teringat mimpi-mimpi buruknya. Rumah tua terbakar, bayangan menari, dan ia sendiri terperangkap dalam kegelapan. Ia sadar mimpi itu bukan sekadar halusinasi, itu adalah peringatan. Setiap tindakan terhadap kebo akan menimbulkan konsekuensi, dan rumah tua adalah titik pusat energi gaib yang mengikat makhluk itu ke dunia nyata. Raka harus berhati-hati. Satu langkah salah, dan bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi seluruh lingkungan sekitar. Ia memutuskan mencoba ritual pengendalian kebo. Lilin disusun membentuk lingkaran,
Guci kebo diletakkan di tengah, dan mantra diulang dengan suara gemetar. Makhluk itu bergerak lebih cepat dari biasanya, menyerang barang-barang di sekitar, dan mengeluarkan suara kecil yang menakutkan. Jangan ambil aku! Jangan lepaskan aku! Raka menahan napas, menatap mata merah kebo, dan bertekad, ritual ini harus berhasil. Tiba-tiba, Guci bergetar hebat, dan bayangan kebo tampak membesar, seperti monster kecil yang menakutkan. Raka mengulang mantra dengan lebih fokus, tangannya bergetar, dan jantungnya berdetak kencang. Ia merasakan energi makhluk itu menempel di tubuhnya, semacam ikatan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Raka sadar satu hal, untuk memutus ikatan, ia harus memberikan sesuatu dengan nilai energi tinggi, sesuatu yang memiliki arti besar, bahkan mungkin nyawa. Dengan napas bergetar, Raka mengambil keputusan berani. Ia menyiapkan benda berenergi tinggi, sebuah cincin pusaka milik keluarganya yang penuh kenangan dan sejarah. Cincin itu ia letakkan di lingkaran ritual, di samping Guci kebo. Makhluk itu menatap tajam, matanya bersinar merah menyala, dan suasana menjadi hening seketika. Raka menutup mata, mengulang mantra terakhir dengan penuh tekad. Aku lepaskan ikatan ini, biarlah kau kembali ke asalmu. Energi yang keluar begitu dahsyat hingga lilin-lilin bergetar. Bayangan kebo tampak menjerit, dan udara di rumah tua berputar seperti badai mini. Raka merasakan tubuhnya ditarik-tarik energi gelap, hampir kehilangan kesadaran. Namun, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Guci berhenti bergetar, dan kebo menghilang. Lilin-lilin berkedip normal, dan udara terasa ringan untuk pertama kalinya sejak Raka memulai ritual pesugihan. Raka tergeletak di lantai, napas tersengal, tubuh lemah, tetapi hatinya lega. Ia tahu perjalanan ini belum selesai sepenuhnya. Kutukan dari kekayaan gaib mungkin masih tertinggal di sekelilingnya, tetapi setidaknya, kebo sudah tidak lagi mengikat hidupnya. Malam itu, ia menatap rumah tua, merasakan kedamaian yang jarang ia rasakan, dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah lepas dari cengkeramanmu, kebo. Sisa kutukan dan pelajaran dari dunia gaib. Setelah berhasil memutus ikatan kebo, Raka merasakan kelegaan yang luar biasa. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Beberapa efek dari kekayaan gaib yang ia raih masih tersisa di lingkungan sekitarnya. Tetangga kos tetap merasa terganggu, suara langkah misterius masih terdengar, beberapa benda hilang atau rusak, dan aura gelap terasa di lorong-lorong. Raka menyadari bahwa meskipun kebo sudah pergi, energi gelap dari ritual sebelumnya masih menempel pada dunia nyata. Dengan tekad untuk memperbaiki semuanya, Raka mulai mencari cara membersihkan sisa kutukan. Ia kembali ke rumah tua di Cimanggu, membawa buku catatan dan benda-benda berenergi tinggi. Suasana rumah itu kini berbeda. Tidak lagi terasa seperti pintu bagi makhluk gaib, tetapi seperti tempat penyimpanan energi yang menunggu untuk dibersihkan. Raka menyalakan lilin, menyusun simbol-simbol yang ia pelajari, dan mulai membaca mantra pembersihan dengan suara lembut. Udara di sekelilingnya bergetar, seperti merespon niat tulusnya. Saat ritual berlangsung, bayangan kecil muncul di sudut ruangan, tetapi kali ini bukan kebo. Bayangan itu tampak lebih netral, bahkan seakan mengawasi Raka dengan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa dunia gaib bukan hanya tentang kegelapan atau kutukan, tetapi juga tentang keseimbangan. Setiap energi yang diambil atau digunakan harus diganti atau dikembalikan, dan makhluk gaib hanya menuntut imbalan dari manusia yang mengganggu keseimbangan itu. Raka mengulang mantra berulang kali, membayangkan setiap energi gelap yang tersisa di kosnya, tetangga, dan lingkungan sekitar terangkat dan kembali ke asalnya. Perlahan, ia merasakan perubahan. Udara menjadi lebih ringan, bayangan di lorong kos mulai hilang, dan benda-benda yang rusak atau hilang muncul kembali, meskipun tidak persis sama. Perasaan lega mulai menyelimuti Raka, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar bebas dari tekanan kebo. Di tengah ritual, Raka mendengar bisikan halus. Kau belajar, manusia. Kekuatan bukan untuk keserakahan, tapi untuk keseimbangan. Suara itu bukan menakutkan, tetapi menenangkan.
Raka menyadari bahwa selama ini ia hanya terpaku pada keserakahan dan ketakutan, sehingga terjerat dalam siklus kekayaan dan kutukan. Dunia gaib mengajarinya bahwa setiap kekuatan memiliki batas dan tanggung jawab, dan jika dilanggar, manusia harus menanggung akibatnya. Sore hari, Raka kembali ke kos. Ia melihat tetangga-tetangga tersenyum kembali, anak-anak bermain tanpa takut, dan aura gelap perlahan menghilang. Rasa bersalah dan ketakutan yang menumpuk mulai reda. Raka duduk di kamar kos, menatap guci kebo yang kini kosong, dan menyadari satu hal, pengalaman ini telah mengubah dirinya. Kekayaan gaib mungkin menggiurkan, tetapi tidak sebanding dengan kedamaian, moral, dan hubungan manusia yang sehat. Raka pun memutuskan untuk menulis semua pengalamannya di buku catatan. Ia mencatat langkah-langkah yang ia lakukan, peringatan tentang makhluk gaib, dan pesan moral dari dunia lain. Ia berharap suatu hari catatan itu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, agar tidak jatuh dalam perangkap keserakahan seperti dirinya. Di malam yang sunyi, lilin-lilin berkedip lembut, bayangan di sudut kamar hilang, dan Raka tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir, tetapi ia telah belajar untuk menghadapi dunia gaib dengan bijaksana, bukan dengan serakah. Malam itu, Raka menatap langit dari jendela kosnya. Angin sepau-sepau masuk, dan suara alam terdengar menenangkan. Ia bergumam lembut, "Aku lepas dari jeratmu, kebo, dan aku berjanji akan menggunakan hidupku untuk memperbaiki kesalahan ini." Dengan hati yang lebih ringan, ia menutup mata dan merasa damai untuk pertama kali setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan, kekayaan, dan kutukan. Pelepasan dan pelajaran terakhir. Beberapa bulan setelah membersihkan sisa kutukan dari kos dan lingkungan sekitar, kehidupan Raka mulai menemukan ritme yang baru. Kos yang dulunya mencekam kini terasa hangat dan nyaman. Suasana lorong tidak lagi dipenuhi bayangan gelap, suara aneh, atau bau anyir yang selalu menghantui malam-malamnya. Tetangga kembali tersenyum, anak-anak bermain dengan riang, dan kehidupan sosial Raka perlahan pulih. Ia merasakan kedamaian yang selama ini terasa jauh dan sulit dijangkau. Raka sadar bahwa pengalaman dengan kebo telah meninggalkan bekas yang dalam. Ia tidak lagi tergoda oleh kekayaan instan, karena kini ia memahami harga yang harus dibayar. Ia menyadari bahwa keserakahan dapat menjerat manusia, membuat mereka kehilangan moral, persahabatan, bahkan rasa kemanusiaan. Kekayaan sejati, menurut Raka, bukan sekadar uang, tetapi ketenangan hati dan keseimbangan hidup. Di pagi hari, Raka kembali ke rumah tua di Cimanggu untuk ritual terakhir. Ia membawa buku catatan, lilin, dan beberapa benda berenergi tinggi sebagai simbol penebusan. Rumah tua itu kini terasa sunyi, tetapi ada aura yang berbeda, seolah menunggu Raka untuk menyelesaikan perjalanan ini. Ia menyalakan lilin-lilin, menyusun simbol-simbol ritual, dan membaca mantra terakhir dengan suara mantap. Tujuannya, menutup portal energi gaib yang selama ini menjadi jalan bagi kebo dan mengembalikan keseimbangan sepenuhnya. Saat ritual berlangsung, Raka merasakan energi gelap yang tersisa menekan tubuhnya, tetapi kali ini ia tidak takut. Ia menatap guci kebo yang kini kosong, dan dengan hati tulus, ia berkata, "Aku lepaskan semua ikatan ini, biarlah kau kembali ke asalmu, dan biarlah dunia ini kembali damai." Sebuah cahaya lembut muncul dari guci, lilin-lilin berkedip dengan tenang, dan udara terasa ringan. Bayangan yang sebelumnya menakutkan kini menghilang perlahan, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Raka menutup ritual dengan doa sederhana, memohon agar energi gaib yang pernah ia gunakan untuk keserakahan tidak lagi mengganggu manusia. Ia merasakan beban berat dari hidupnya perlahan hilang. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya damai. Ia menyadari bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang kehilangan atau kemenangan atas makhluk gaib, tetapi tentang pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab manusia terhadap kekuatan yang tidak terlihat. Kembali di kos, Raka mulai membenahi hidupnya. Ia bekerja kembali dengan usaha sendiri, membangun hubungan yang sempat rusak, dan membantu tetangga yang sebelumnya menjadi korban gangguan gaib. Setiap kali ia menatap guci kebo yang kini ia simpan sebagai pengingat, ia tersenyum tipis. Ia tahu makhluk itu telah kembali ke asalnya,
Tetapi pengalaman dan pelajaran yang ia peroleh akan tetap bersamanya selamanya. Malam itu, Raka duduk di teras kosnya, menatap bintang di langit malam, dan bergumam. Kekayaan sejati bukan tentang uang, tapi tentang hati yang tenang dan hidup yang seimbang. Keserakahan bisa menghancurkan segalanya, tapi kesadaran dan tanggung jawab bisa menyelamatkan. Angin sepau-sepau menyapu wajahnya, membawa aroma segar yang menenangkan. Ia merasa damai, bersyukur, dan siap menjalani hidup dengan cara yang benar. Cerita Raka berakhir bukan dengan harta yang melimpah, tetapi dengan hati yang penuh pelajaran. Ia belajar bahwa dunia gaib dan dunia manusia saling terkait, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kekayaan instan mungkin tampak menggoda, tetapi harga yang harus dibayar bisa jauh lebih besar dari yang mampu ditanggung manusia. Dengan bijak, Raka melangkah maju, meninggalkan masa lalu gelap, dan memulai hidup baru dengan tekad untuk selalu memilih jalan yang benar, bukan jalan mudah yang menjerat jiwa.